Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik Ibu. Baik, Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baik Bu. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan absen ya. Siapa yang hadir hari Ya, ini? Bu. Hadir semua? Hadir Ya, Bu. Baiklah, anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu Ibu mau tanya, apakah anak-anak sudah siap belajar? Oh siap Bu. Siap, Bu. Siap. Ya. Semangat. Semangat. Karena pembelajaran kali ini kita masuk pada pembelajaran pertama di kelas 2. Iya, di kelas 2 MI. Jadi semuanya yang di kelas 1 itu sudah selesai kita pelajari, sekarang kita masuk sudah di kelas 2. Ya Ibu. Materi kita kali ini adalah tentang azan, ya. Indahnya panggilan Allah, materinya adalah azan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat melafalkan azan dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menghafalkan azan dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat mempraktikkan azan dengan baik dan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, peserta didik dapat memahami hikmah berdoa setelah azan. Sekarang kita amati gambar berikut ya. Langkah-langkah pembelajaran kita yang pertama adalah Ibu menampilkan gambar. Gambar seorang anak yang azan. Kemudian yang kedua kita mendiskusikan ya, apa yang dilakukan gambar tersebut. Dan yang ketiga, kita akan membacakan atau melafalkan azan. Tapi belum kita praktekkan satu-satu di depannya, belum kita masih lafalkan secara bersama-sama. Dan yang keempat, kita membacakan atau melafalkan bacaan atau jawaban orang yang sedang azan. Kemudian yang kelima, Ibu memberikan tugas ya, tugas yang dikerjakan di rumah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Gambar ini apa yang dilakukan? Taslim? Iya. Orang sedang azan. Nah, betul sekali. Pintar. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, apakah yang kalian lakukan ketika mendengar suara azan? Marianti. Ngantuk, Bu. Ayo semangat Menjawabnya. Marianti. Apa yang dilakukan Menjawab ketika azan. kalian mendengar Menjawab suara ulang azan? Ngantuk, Ibu. Bu. Ya? Menjawab ulang. Iya, betul sekali. Nah, Henry yang jawab ya. Masya Allah. Terus bagaimana sikap kalian ketika sedang asik bermain? Tiba-tiba terdengar suara azan. Berhenti Bu. Berhenti. Ya, betul sekali. Dihentikan dulu permainannya ya, baru kemudian
kalau masih seharusnya itu setelah suara azan dikumandangkan berhenti bermain lalu tinggalkan dulu permainannya, langsung tunaikan dulu waktu sholat. Apa itu azan? Apa itu waktu sholatnya? Waktu azannya ya. Kemudian ibu tanya, apakah kalian pernah mengumandangkan azan yang laki-laki? Ya, Pernah, Bu. Bu. Saya, Pernah, Bu. Bu. Saya. Oh, iya, berani sekali berarti ya. Berarti berani sekali Nak Indri mengumandangkan azan. Biasa dilaksanakan di mana? Di masjid? Masjid, Bu. Di masjid, Bu. Masya Allah. Musola, Bu. Musola. Boleh juga di musola, boleh juga di rumah. Ada yang belum hafal azan? Sudah Ada hafal yang semua, Hafal, Bu. Bu. Hafal, Bu. Alhamdulillah. Jika ada yang belum sekarang, mari kita lafalkan secara bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya. Coba kita bacakan bersama-sama. Dibaca saja, tidak usah dikumandangkan secara seperti di masjid ya. Dibaca biasa saja. Allahu Akbar. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Dilanjutkan lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terakhir. La ilaha illallah. Subhanallah, ternyata anak laki-laki di sini sudah pintar semua azannya, Masya Allah. Jadi azan ini dibacakan 2 kali ya. Setiap Allahu Akbar 2 kali, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 2 kali, hayyalah sholat 2 kali, kemudian hayyalal falah 2 kali, Allahu Akbar. Allahu Akbar, karena di situ Allahu Akbar tertulis 2 kali, maka berarti 1 kali saja dilafalkan. Kemudian la ilaha illallah juga 1 kali dilafalkan. Oke. Selanjutnya nah, sekarang kita sudah habis lafalkan azan. Sekarang kita harus tahu apa itu azan. Azan itu merupakan panggilan Allah untuk menunaikan sholat. Azan juga merupakan tanda waktu bahwa sholat itu telah tiba. Hukum azan itu disunahkan ya, berarti hukum azan adalah disunahkan dalam Islam. Jika sudah dikumandangkan azan, berarti orang Islam segera datang ke masjid atau ke musola atau segera menunaikan ibadah sholat walaupun di rumah. Nah, ingat anak-anak, orang yang mengumandangkan azan itu disebut muazin, ya. Dan orang yang mendengar azan seperti kita tadi Nak Taslim sudah mengumandangkan azan, berarti Nak Taslim namanya muazin. Sementara kita yang mendengarkan namanya, ada yang tahu? Namanya mustami. Iya. Kemudian syarat-syarat seorang muazin. Yang pertama, 1, beragama Islam. 2, mumayyiz. Mumayyiz ini artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan yang ketiga adalah laki-laki. Nah, biasa ada yang bertanya, loh kenapa cuma laki-laki yang azan? Perempuan kok tidak boleh azan? Perempuan boleh azan, tapi jamaahnya harus perempuan semua. Jadi perempuan juga harus belajar tentang azan. Ya, ketika misalkan kalian sudah tamat PMI, masuk di pondok, pondoknya perempuan semua. Laki-laki tidak ada, ustadznya lagi keluar.
siapa kira-kira yang azan? Silakan kalian perempuan harus berani satu orang maju di depan baru azan. Tapi dengan syarat tidak boleh memakai pengeras suara. Iya, boleh azan dan boleh iqomah. Tapi jamaahnya ingat ya harus perempuan semua, tidak ada laki-laki. Kemudian seorang muazin itu disunahkan yang pertama suci dari hadas dan najis. Yang kedua berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring. Kemudian yang keempat membaca sholawat dan doa setelah selesai azan. Ya. Ini gambar anak yang sedang azan ya. Ini anak-anak yang sedang bermain. Yang ini orang yang sedang menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian ini lafal azan dan jawaban azan. Jadi ketika kita mendengarkan azan, jawabannya itu sama dengan yang dikumandangkan oleh seorang muazin. Kecuali di hayal sholat, hayal al-falah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian ada juga yang untuk azan waktu subuh. Itu ada sedikit perbedaannya ya. Ada penambahan kalimatnya. Jadi ada di situ as-salatu khairum minan naum. Yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi ketika sudah mendengarkan azan subuh, ayo bergegas bangun semua untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Iya. Kemudian ini setelah doa azan, setelah azan kita melafalkan doa sesudah azan. Yang ini. Coba kita baca bersama-sama. Ayo semuanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Iya, betul sekali. Bagus sekali Nak Taslim ya. Sudah hafal ternyata, sudah bisa membaca doa setelah azan. Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ada? Atau semuanya sudah paham? Sudah bisa? Tadi laki-lakinya kan? Tadi laki-lakinya sudah pintar azan semua. Sudah pintar menjawab jawaban azan. Kemudian sudah pintar membaca doa setelah selesai azan. Nah, berarti masih ada pertanyaan atau sudah dipahami semua? Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Jadi pekerjaannya ini di bawah di rumah baru dikerjakan. Pertanyaannya adalah tanyakan kepada orang tua kalian atau keluarga kalian yang ada di rumah. Tanyakan, Mama, Papa, Kakak, selain menandakan waktu sholat telah tiba, azan itu untuk apa dan kapan azan dikumandangkan lagi? Selain sholat, maksudnya selain sholat, azan kan dikumandangkan. Selain sholat lagi, apalagi yang dikumandangkan ketika ada lagi kegiatan lain atau ada lagi kegiatan lain yang harus sholat itu dikumandangkan. Biasanya, Ibu kasih bocorannya, biasanya ketika ada anak bayi yang baru lahir, ya. Nah, nanti diperpanjang lagi jawabannya. Iya, nanti ditanyakan sama orang tua kalian di rumah ya. Ini pertanyaannya, tanyakan kepada orang tuamu atau keluargamu di rumah. Selain menandakan waktu sholat telah tiba,
untuk apa dan kapan azan dikumandangkan? Tulislah jawaban kalian pada selembar kertas dan serahkan pada gurumu. Ingat ya, sebelum diserahkan, bukan di sini, harus ditandatangan orang tua dulu ya, diparaf oleh orang tua. Kemudian baru diserahkan kepada ibu guru dan ibu guru paraf dan berikan nilai. Oke, baiklah. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Kita simpulkan secara bersama-sama. Ya. Ini ya, azan adalah panggilan untuk menunaikan sholat. Azan juga sebagai tanda bahwa waktu sholat telah tiba. Ya. Kemudian orang yang mengumandangkan azan itu disebut muazin. Dan orang yang mendengarkan azan disebut musta'mi. Orang yang mendengarkan azan harus menghentikan segala kegiatan apapun itu. Kemudian muazin dan musta'mi berdoa setelah azan selesai dikumandangkan. Semua panggilan kebaikan yang harus didengarkan dan harus diperhatikan. Baiklah anak-anak, sekarang pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Insya Allah minggu depan kita akan mempraktikkan azan secara bergiliran. Jadi masing-masing siswa itu, peserta didik itu maju di depan dan azan di depan kelas. Sesuai dengan sunnah-sunnah yang telah kita pelajari tadi ya, dan syarat-syaratnya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Bu. Sudah? Nah, Ibu akhiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.